dengan kami, keluarga Imam Rasuli dan pewarta malam hari ini, Pak Gracia Pelo. Kami sambut yang seakidah dengan kami dengan salam alehem, besem, hamasya. Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan alan wasalan, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi Anda semua, saudara-saudari dimanapun Anda berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan sesi yang ke-30 dari kursus teologi Murtadin dan Mu'alaf yang disiarkan secara live. Masih di tema utama doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan subtema yang sangat penting untuk kita pelajari mengenai perkembangan bidat Yahudi dan bidat-bidat Kristen. Baik, sebelum dimulai mari kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa Sorgawi yang kami kenal dan kami sembah melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia demi keselamatan kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk Pak Gracia Pelo, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dan limpahkan hikmat-Mu ya Bapa. Dan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, semua kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Dan bagi kami, para pendengar, Engkau jaga agar hidup kami tetap di dalam Engkau, berakar dan dibangun dalam fondasi yang kuat di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merendahkan hati kami, taat di dalam iman yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga segala peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Sudah kelihatan ya? Belum muncul Pak. Mungkin sebentar lagi. Ya oke, sudah. Oke. Baik, Pak. Shalom, saudara-saudara. Malam hari ini kita udah masuk ke kursus teologi dasar yang memang dirancang untuk membekali para murtadin yang baru mengimani iman Kristen ataupun mu'alaf yang memikirkan ulang pilihannya. Di seri yang ke-30 ini saya membahas tentang kronologis bidat Judeo-Christianity, bidat Yahudi Kristen sebagai bidat di dalam sejarah kekristenan yang pertama, bagaimana perkembangan dari bentuk yang mula-mula sampai sekte bidat Yahudi Kristen yang terakhir, sebelum nanti minggu depan kita masuk membahas tentang bidat-bidat gnostik. Ya, kita masuk ke pembahasan malam hari ini. Jadi, beberapa bidat sudah saya sampaikan ajarannya, doktrinnya, sekte per sekte. Itu sebenarnya sudah mayoritas, sudah 80% materi tentang bidat Yahudi Kristen yang muncul sebagai bidat pertama di dalam dunia kekristenan. Jadi, kalau kita mau memberikan kilas balik, sekte sesat di dalam dunia kekristenan adalah sekte Serintus, bidat Yahudi yang sudah muncul di zaman para rasul, bahkan sudah berkonflik di saat rasul-rasul masih hidup seperti dengan Paulus dan Rasul Yohanes. Kemudian sudah dijelaskan di pertemuan kedua, seri bidat-bidat Yahudi Kristen, sekte yang sama-sama tua, selain Serintus, adalah sekte pengikut orang Nazaret, yang mana pengikut orang Nazaret atau Nasorean di dalam bahasa Yunani, ini paralel dengan kata Nostrim di dalam kisah para Rasul 16, artinya pengikut orang Nazaret. Yang menarik, Nasorean atau Nostrim ini memiliki dua makna, bisa sebagai sebutan untuk orang Kristen yang rasuli. Kita tidak menolak disebut sebagai pengikut Yesus orang Nazaret, tapi kata ini
juga menjadi nama dari aliran sesat Yahudi yang percaya Yesus. Kita mengingat juga bahwa sekte Nazaret ini dulu untuk sedikit masa, sedikit periode, dia juga pernah disebut sebagai pengikut Isa, Isayan. Jadi di tahun 30-40, sebutan lain untuk pengikut orang Nazaret, Nasorean, itu nama lainnya juga Isayan atau pengikut Isa. Karena memang di dalam bahasa Aramaik, Yesus, bahasa Ibraninya Yasua, atau kalau pakai dialek yang paling kuno Yosua, bahasa Aramaiknya adalah Isha. Sehingga pernah disebut Notstream atau Natsorean ini Isayan. Tapi ada juga aliran sesat yang lain disebut Osayan. Saya masih curiga, saya masih belum bisa memastikan, karena kalau sebutannya Osayan seperti yang ditulis oleh Epipanius di dalam bukunya Panarion, sebagai bidat awal yang mana mempengaruhi Elkisite. Kalau dari namanya Osayan, jangan-jangan saya menduga ini adalah pengikut Yosua, Osayan. Tapi ini masih sekedar dugaannya. Karena bidat ini adalah bidat yang tua yang mempengaruhi bidat Yahudi kemudian Elkisite. Kemudian perkembangan terakhir dari bidat-bidat Yahudi mula-mula, Serintus atau Serintian pengikutnya Serintus, sekte Nazaret maupun sekte pengikut Isa, itu akhirnya masuk berubah menjadi bidat Yahudi yang bagian terakhir, Ebionit. Itu pun menjadi bidat yang terbesar. Serintus dan Nasorean itu hidup, munculnya tuh ekses boomingnya di tahun 35-90, meskipun pengaruhnya mereka sampai beberapa abad kemudian. Natsorean disebut juga Notstream, juga disebut pengikut Isa, Isayan. Epipanius di dalam Panarion, Epipanius Bapak Gereja abad 4, meninggal di awal abad 5, menyebut pengikut orang Nazaret, sekte bidat Nazaret, pernah disebut sebagai pengikut Isa, pengikut Isayan. Karena memang Isha itu adalah bahasa Aramaik, jadi kalau Bapak Ibu membeli Pesita, kita akan melihat kata Isha atau Iso itu banyak sekali. Isha Mesiha atau Iso Mesihu. Dari mana kata Isa dalam bahasa Aramaik, yang pernah dari kata Isa ini memunculkan sekte pengikut Isa, menjadi ke dalam bahasa Arab, S-nya mendesis panjang, berubah menjadi S yang pendek. Isha menjadi Isa. Ini catatan Epipanius di dalam Panarion bab 29, poin 1, poin 2. Ini, di poin ke-4 malah tertulis ini. Bidat Nasorean, pengikut orang Nazaret, itu sudah disebut sebagai sekte Nazaret, Natsorean, sebelum murid-murid disebut dengan Kristen di Antioquia. Tapi mereka juga dalam waktu yang singkat pernah dijuluki Isayan, pengikut Isa. Jadi pengikut orang Nazaret dalam periode yang pendek pernah mendapat julukan juga sebagai pengikut Isa. When they were once called Isaians during a short period. Mereka suatu ketika pernah dipanggil sebagai pengikut Isa selama sebuah periode yang pendek. Jadi, sekte Nazaret atau Notstream, ini kata yang dipakai untuk sekte bidat Yahudi yang memisahkan diri dari kelompok rasuli. Namun kalimat ini pun juga dipakai untuk Paulus
yang di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Paulus pengikut sekte orang Nasrani. Jadi ini kata Isa, pengikut Isa itu merupakan sebutan di sebelum pertengahan abad pertama untuk menjuluki kelompok bidat Nasaret. Nah, yang menarik ada kalimat di dalam Panarion di bab ke-19 poin 1 nomor 2, L.K. Said sebagai bidat yang muncul setelah zamannya Serintus dan kelompok sekte Nasaret, dia awalnya berasal dari bidat Osean, pengikut Yosua kemungkinan. Dari kalimatnya ini saya menduga ada kelompok pengikut Osa atau Yosua. Tapi ini masih dalam bentuk dugaan ya. Yang perlu saya kaji lebih dalam, kata Osean pengikut Osa ini siapa? Osa apa pengikut Yosua kah? Saya masih belum bisa memastikan. Ini sekte Yahudi yang percaya dengan Yesus. Yang menarik, sekte yang menjadi cikal bakal yang mempengaruhi pola pikir kesesatannya L.K. Said, dia tinggal di Nabatea, Parea, dan di dekat Moab. Rata-rata semua bidat-bidat Yahudi yang kita sebut itu, nanti di dalam perkembangannya, itu keluar dari Palestina, mereka larinya ke negara-negara Arab, ke wilayah-wilayah Arab. Dan dari kelompok Osean, muncullah pemimpin bidat sekte baru yang dipimpin oleh L.K. Said, yang dari kalimat itu terbentuklah sekte L.K. Said. Pemimpinnya L.K. Said. Mereka hidup dalam adat dan hukum Yahudi yang ketat. Sekalipun sebagai pengikut Yesus, mereka tidak lagi menerapkan mitzvot-mitzvot secara seperti orang-orang Yahudi mainstream, tapi mereka berusaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan semua aturan-aturan Yahudi. Dan sekte Osean yang akhirnya mempengaruhi L.K. Said, sekte L.K. Said yang sudah muncul di akhir abad pertama, sekte ini tetap eksis sampai di abad keempat di zamannya Epipanius hidup, dan Epipanius menulis tentang eksistensi sekte yang dipimpin awalnya oleh L.K. Said di abad keempat. Coba Anda lihat. Di dalam Panarion di bab 19 poin 1 nomor 1 sampai 64 ada suatu bidat yang disebut Osean. Ini apakah yang dimaksud pengikut Yosua? Saya kurang tahu. Yang menarik dijelaskan di dalam catatannya Epipanius, dia aslinya berdiam dari wilayah Nabatea, Itorea. Itorea ini dari kata Yetur. Ini wilayah keturunannya Yetur. Juga di daerah Moab dan di Arielitis, yaitu suatu wilayah yang ditempatkan di sekitar daerah yang di dalam kitab suci disebut dengan Laut Mati. Nih. Jadi Osean, dia tinggal di daerah Nabati, Arab Nabatea, Arab Utara, di Parea, di Moab. Dia juga disebut dengan kaum Samsean. Jadi bidat Osean di zamannya Epipanius, dia disebut dengan kaum Samsean. Jadi bidat ini sudah muncul di akhir abad 1, tapi eksis sampai di zaman abad keempat, di mana Kaisar Konstantin hidup. Di abad keempat, bidat ini memiliki 2 tokoh perempuan yang dipuja-puja, disembah sebagai ilah, sebagai dewi-dewi. Ini. Jadi dari bidat Osean berubah menjadi L.K. Said, yang mana di abad pertama terus berkembang sampai abad keempat, muncullah 2 perempuan
Martus dan Martana, yang mana kelompok ini menyembahnya sebagai dua dewi menurut sekte mereka. Ini loh perkembangannya. Kalau tadi yang pertama itu Serinthus, sudah kita jelaskan kemana peredarannya. Sekte Osean yang kemudian berubah menjadi Elkesai, dia tinggal di Iturea, di daerah anak keturunannya Yetur, di sini. Auranitis di Perea, Perea di sini. Kemudian di Nabatea, ini wilayah Nabatea. Dan di daerah di sekeliling sekitar Laut Mati. Jadi di abad keempat, Epipanius mencatat bahwa bidat-bidat ini yang awalnya dari Palestina, larinya selalu ke wilayah Arab Utara. Dan menyebarkan dari sini kemana-mana. Menyebarkan sektor-sektornya mereka. Mereka aman dan bisa bertumbuh dengan leluasa di wilayah-wilayah Arab Utara. Itu Iturea, ini Auranitis, ini wilayah Perea, ini wilayah di sekitar Laut Mati yang tadi disebut di daerah Moab. Nabatea, Moab itu di daerah sini. Di bawahnya sini Nabatea. Nah, inilah tempat penyebaran sekte-sekte bidat Yahudi Kristen yang pertama. Setelah Elkesaid muncul setelah bidat Oseanian. Dari Elkesaid ini, pemikiran-pemikiran Elkesaid mempengaruhi bidat Ebionit, yang mana bidat Ebionit ini awalnya muncul dari pengaruh ajaran Serinthus dan sekte Nazaret. Jadi nanti sekte Nazaret, Serinthus, dan ajarannya Elkesaid menyatu mempengaruhi kaum Ebionit. Yang menarik sama, Ebionit pun tinggal di bagian Arab Utara. Mereka keluar dari Palestina dan tinggal di Arabia Utara, berkumpul dengan sekte-sekte bidat Yahudi lainnya. Dan Epipanius mencatat di Panarion, bidat Ebionit yang dipengaruhi, yang ajaran dasarnya berasal dari sekte Serinthus, ada seks di surga, yang ajarannya berawal dari ajarannya Serinthus, boleh poligami, bahkan dalam ajarannya Ebionit boleh poligami sampai 7 kali. Dari pengaruh Elkesaid, bidat Serinthus yang awalnya tidak percaya Yesus lahir dari perawan, di kemudian hari Elkesaid merevisi ajaran ini. Dia percaya bahwa Yesus adalah manusia yang unik. Dia dilahirkan dari perawan Maria, sekalipun Yesus adalah manusia sama seperti kita, hanya dialah orang pilihan, dia rasul besar. Jadi Yesus adalah nabi saja, dia adalah rasul, dia benar-benar manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ini yang diajarkan oleh Elkesaid, yang mempengaruhi kaum Ebionit, kaum miskin papa. Keberadaan Ebionit yang terus eksis di zamannya Epipanius dan Yerome di abad keempat, abad kelima, tercatat di dalam tulisannya Yerome dan Epipanius. Elkesai menerapkan doktrin yang khas sekte mereka, baptisan yang kedua. Setelah baptisan pertama, ada lagi penguatan baptisan kedua, di mana rumusan baptisannya, mereka di baptisan ini menggunakan rumusan di dalam nama Allah yang Maha Kuasa, in the name of the Almighty God, dan di dalam nama anaknya. Ini rumusan baptisannya Elkesai. Jadi, Elkesai yang awalnya dari kelompok yang percaya Yesus itu lahir secara biologis, anak hasil hubungan seks Yusuf dan Maria, berubah menjadi, akhirnya dia yakin, dan keyakinannya ini dia sebarkan mempengaruhi bidat-bidat Yahudi kemudian.
bahwa Yesus ini lahir dari perawan Maria, bukan anak biologisnya Yusuf. Nah, apa yang diajarkan Elke Said ini mempengaruhi bidat Ebionit, sehingga bidat Ebionit terpecah menjadi beberapa golongan. Tapi sekalipun Yesus lahir secara ajaib di dalam ajarannya Elke Said, dia lahir dari seorang perawan, Yesus tetaplah rasul besar, dia hanyalah manusia biasa, hanya dia orang pilihan. Dia nabi besar, dia rabi pengajar agama Yahudi yang menjadi panutan, tapi dia tetap manusia dan tidak memiliki sifat keilahian apapun. Ini doktrinnya Elke Said yang masuk menjadi mix dengan bidat-bidat yang lain, membentuk yang namanya sekte Ebionit. Jadi adanya perubahan doktrin kelompok bidat Yahudi di kemudian hari, yang awalnya percaya Yusuf dan Maria, Yesus adalah anak biologisnya Yusuf dengan Maria, sehingga menjadi ajaran Yesus manusia ajaib, manusia pilihan khusus yang lahir dari perawan, ini dari Elke Said. Oleh karena itu Ebionit terpecah. Ada kelompok Ebionit yang percaya Yesus adalah anak biologisnya Yusuf dan Maria, tapi ada sekte Ebionit yang kedua yang percaya Yesus rasul besar, nabi besar yang lahir dari perawan. Ini, jadi ada dua Ebionit. Tapi bagaimanapun dia diagungkan dan dihormati oleh kelompok bidat Ebionit, Yesus tetap manusia seperti kita. Hanya dia orang pilihan, nabi dan rasul. Dia nabi besar, manusia teladan. Dan di dalam doktrin-doktrin kelompok Ebionit yang dipengaruhi oleh bidat Serintus, sekte ini mengizinkan poligami sampai 7 kali. Punya 7 istri boleh. Sekte ini mengajarkan sama seperti Serintus, adanya seks di surga. Kerajaan Kristus, kerajaan kekal, itu kerajaan yang sangat-sangat bersifat duniawi, ada nafsu dan keinginan seksual, nafsu jasmani, nafsu badani. Ini ajaran sekte bidat Yahudi Kristen. Tapi, di samping mereka mempercayai ajaran-ajaran seperti ini, mereka membuat pengikutnya itu terkesan agamis, menggunakan pakaian-pakaian agamis yang agamis dalam budaya Yahudi, pakai talit, kalau pakai bahasanya Pak Diki Gadas, kepalanya pakai serbet. Kalau manusia berserbet nih, jadi pakai serbet. Yang perempuan-perempuan yang percaya doktrin-doktrin mereka ini, ia menggunakan jilbab-jilbab pakaian keagamaan wanita Yahudi. Jadi secara tampak lahiriah, kelompok bidat-bidat Yahudi ini pakaiannya itu menunjukkan seragam orang yang beragama. Pakai jilbab, yang laki pakai serbet, di pinggangnya ada tali yang namanya talit. Jadi kalau kita melihat mereka secara harafiah, terkesan sebagai orang-orang yang penuh dengan ibadah dan hal-hal yang sesuai dengan agama. Tapi ajarannya boleh poligami sampai 7 kali, ada seks di surga, tapi terbatas selama 1000 tahun, dan ajaran-ajaran lainnya. Dan semua ini bidat Ebionit mewarisi mix antara doktrin Serintus digabung dengan doktrinnya kelompok Nasaret atau yang pernah disebut kelompok pengikut Isa, dan digabung dengan doktrinnya Elke Said. Yang menarik, Yesus lahir dari perawan. Dia hanyalah manusia, dia rasul nabi besar.
ajaran ini juga mengajarkan adanya poligami dan seks di surga, ini disebut oleh Epipanius, ajaran Ebionit ini sangat mengakar dan memberikan tembakan-tembakan yang berduri. Artinya ajaran Yesus itu manusia yang khas, yang unik, lahir dari perawan, bahwa di dalam ajaran mereka boleh poligami, ada seks di surga meskipun terbatas 1000 tahun, dan gaya hidupnya sangat agamis, pakaiannya wanita-wanita Yahudi, sekte mereka menggunakan jilbab sebagai kas pakaian wanita Yahudi kuno untuk beribadah, yang lakinya pakai sorbet. Ini sangat mengakar di Arabia Utara. Sekalipun dampak penyebaran ajaran sekte bidat ini sampai ke daerah Turki, Yunani, dan Roma, sampai ke Eropa. Tetapi pengaruh yang mengakar, katanya Epipanius, but the roots of their thorny shoot, tetapi akar dari tembakan-tembakan berduri mereka bertempat di Nabatea, di daerah Yordania, Paneas, di daerah Moab, di daerah Basan, di daerah-daerah Arab. Jadi, di abad kelima, keempat, Epipanius sudah mengatakan di dalam tulisannya, ajaran seperti ini sangat mengakar dan menembakkan tembakan berduri di daerah Arab. Ini catatan Bapak Gereja abad keempat yang meninggal di awal abad kelima. Dan sedikit tambahan, di Epipanius Panarin yang lain, yang dicatat oleh Geoffrey Panrinder yang sudah saya sampaikan di dalam mata kuliah Islamologi, ada sekte Arab, sekte wanita Arab yang menyembah Maria. Dan ini adalah sekte khusus terlokalisir, bukan dari wilayah Yahudi. Kalau tadi itu sekte-sekte dari kelompok Yahudi yang percaya kepada Kristus dengan ajarannya menurut khayalan mereka sendiri-sendiri. Kalau sekte Mariamid ini khusus sekte yang muncul di perempuan-perempuan Arab. Sekte penyembah Maria. Epipanius mencatat keberadaan sekte ini yang menyembah Maria, patung Maria, dan memberikan sesaji roti bundar pipi. Ini. Jadi Epipanius mencatat sekte ini, sekte penyembah Maria, Allah berhubungan seks dengan Maria, sehingga Maria itu hamil dan melahirkan Yesus, di mana Yesus ini perpaduan antara Allah yang ilahi dan Maria yang insani, sehingga Yesus itu setengah manusia, setengah Allah. Ini sekte khusus yang muncul dari kaum wanita-wanita Arab. Dan di saat penyembahan terhadap Maria, istrinya Allah, ibunya Yesus, mereka selalu mempersembahkan roti bundar pipi, atau di dalam bahasa Yunani disebut roti kolidri. Karena penyembahan terhadap Maria ini selalu menggunakan sesaji roti bundar yang bernama kolidri, sekte ini, sekte Mariam ini, penyembah Maria, disebut juga dengan sekte kolidrianisme, sekte roti bundar pipi. Nah, ini menarik. Saya kadang-kadang memikirkan catatan-catatan bidat-bidat di dalam peninggalan bapak-bapak gereja di abad ke-4 ke-5 dan ajaran-ajaran sebelum munculnya Islam. Dan dikonfirmasi dengan data-data catatan dari literatur sirah tentang adanya gambar Maria dan Yesus di Ka'bah. Saya mikir, ini gambar Maria ini asalnya dari mana? Saya masih menduga-duga. Karena kisah tentang gambar Maria
menggendongi Yesus di Ka'bah itu tersebar di banyak kitab-kitab literatur sirah. Literatur sirah Islam itu kitab-kitab golongan sejarah-sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama muslim zaman kuno. Asraki mencatat di dalam bukunya Akbar Makkah, Al-Waqidi, bukan Kakidi, keliru. Waqidi mana Waqidi? Ini bukan Al-Kakidi tapi Waqidi. Ada di berbagai tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama muslim lainnya. Ini banyak sekali kisah-kisah tentang ini. Nah, sekalipun catatan literatur di dalam Islam ini menimbulkan problematik di dalam kajian literatur sirah dan hadis, yang saya pikirkan, andai kata ada gambar itu benar-benar terjadi, itu pengaruhnya siapa? Asumsi saya, kemungkinan dari kelompok pemuja Maria atau dari pengikutnya aliran Mani. Karena kelompok Mani yang muncul di daerah Persia, dia lahir di Irak, dia sekte monoteisme di abad 4 yang dampak pengaruhnya sampai abad 17 di Cina. Kalau di daerah wilayah Arab dan di wilayah kekuasaan Islam, agama Mani itu sempat eksis sampai abad ke-10. Kemungkinan pengaruh yang gambar itu, dugaan saya ya, ini masih dugaan, kalau nggak sekte Maria, sekte asli Arab, perempuan Arab yang menyembah Maria sebagai istrinya Allah, ibunya Yesus, gambar itu gambar kemungkinan dari sekte Mani. Karena agama Mani ini agama yang sangat memuja Yesus. Catatan-catatan di dalam perkembangan agama Mani, ditemukan banyak kuil di gua-gua, di rumah-rumah ibadah Mani, gambar Yesus di mana-mana. Mereka sangat mengagumi Yesus. Yesus adalah salah satu dari 4 nabi terbesar di agama Mani. Dengan nabi terakhirnya adalah Mani. Jadi kemungkinan 2 itu. Nah yang jelas, sekte Mariamid, pemujaan kepada Maria, di samping Allah dan Yesus, inilah yang dikritik oleh Al-Quran di dalam surah Al-Maidah 116 kalau nggak salah. Jadi kalau ada kritik Al-Quran di ayat ini, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah." Jadi Tuhannya adalah Yesus, Isa, Maria, dan Allah. Ini 3 Tuhan yang disembah. Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Jadi kemungkinan kritik ayat ini merupakan kritik Al-Quran terhadap penyembahan terhadap Maria yang menyembah Allah dan istrinya Allah, Maria dan Yesus. Tapi kalau ini diarahkan ke Kristen, kamu salah alamat. Tritunggal tidak mengenal Tuhan Bapa, Tuhan Mami, dan Tuhan Anak. Tidak ada. In the name of God the Father, and God the Mommy, and God the Son. Tidak ada. Ini Tuhan mana? Serta apa mengajarkan? Tidak pernah ada di dalam dunia kekristenan. Oleh karena itu kita bisa menyaksikan kalau kita mengambil rangkuman dari bidat-bidat Yahudi Kristen, dari bentuk yang paling awal dan perkembangannya sampai bentuk yang terakhir, ebionit. Kita ketahui bahwa semua bidat-bidat Yahudi Kristen yang tampak lahirianya sangat agamis, puasanya tidak pernah bolong, sholatnya tidak pernah bolong, yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai serbet, tampaknya hebat, bagus.
terhormat di masyarakat, tapi jeroannya kawin poligami bolak-balik silakan, ada seks di surga sekalipun temporal selama 1000 tahun, dan yang lain-lain. Yang menarik, ajaran-ajaran tentang Yesus lahir dari perawan, dia nabi besar, dia tokoh panutan, ada seks di surga, termasuk boleh poligami yang dikemas dalam tampak lahiriah yang sangat-sangat agamis, ini sudah mengakar kuat di daerah Arab, kata Epipanius, abad 4, abad 5. Ini dari zaman 200-250 tahun sebelum Islam. Bapak-bapak gereja sudah mengatakan, ajaran-ajaran Ebionit menancapkan akar berdurinya di daerah Nabatea, di Moab, di Iturea, di Parea, di wilayah-wilayah Arabia Utara. Jadi, ini sudah eksis 200 tahun sebelum kemunculan Islam. Ajaran ini sudah sangat berkembang dan mengakar dengan akar yang berduri. Jadi bukan hanya menjadi suatu sekte tertentu di antara banyak sekte, catatannya Epipanius, ajaran Ebionit di wilayah Arabia, Arab Utara, ini sangat mengakar dengan tembakan-tembakannya berduri. Artinya ini benar-benar dalam bahasa Jawanya itu ngoyot. Jadi benar-benar mengakar kuat. Tembakan berdurinya mengakar di Arab. Kalau di selain Arab, mungkin ada sektenya, tapi tidak terlalu berkembang. Namun, khusus di wilayah Arab, kata Epipanius, ajaran Yesus itu manusia biasa, dia rasul besar, lahir dari perawan, di surga ada seks, boleh poligami, itu mengakar dengan akar berduri di Arab. Jadi, kalau kita lihat mengenai penyembahan Allah, Maria, dan Yesus, itu sama sekali tidak menyentuh kekristenan. Karena tidak ada Kristen mainstream yang menyembah Allah, Maria, dan Yesus. Itu menentang bidat khusus sekte Arab, khusus sekte wanita-wanita Arab di abad keempat, yang memang mereka menyembah Maria. Jadi ayat itu salah alamat kok tidak diarahkan ke kita, karena Tritunggal sama sekali tidak pernah percaya Tuhan Mami, tidak pernah ada. Tuhan Mami, Tuhan Tante, Tuhan nan tulang, Tuhan nan maaf, Tuhan nan tulang, Tuhan Tante, tidak pernah ada. Tuhan Bibi, tidak pernah ada. Itu ayat yang ditulis di dalam Quran itu, ayat yang menyerang tentang keluarga berencana Allah. Jadi kan KB, bapak ibu dengan satu anak. Jadi ada semacam doktrin keluarga berencana. Papi mami dan anaknya laki-laki satu. Ingat ya, dengan kita mengetahui tentang sejarah, doktrin, dan teologi pengajaran bidat-bidat Judeo-Christianity awal, kita bisa tahu pengaruh ajaran ini terhadap peradaban. Karena tercatat oleh Epipanius jelas, ajaran Yesus manusia biasa, bukan ilahi. Dia lahir dari perawan, boleh poligami, dan di surga ada seks. Itu mengakar kuat, menyebar di wilayah-wilayah Arab. Yang menarik, sekte-sekte bidat Kristen yang ditolak oleh para rasul di zamannya Serintus dan sekte Nazaret ditolak oleh rasul-rasul, yang sempat eksis sampai di abad kelima di zamannya Yerome dan Epipanius, memiliki banyak kemiripan dengan ajaran-ajaran Islam. Banyak sekali kemiripannya. Kalau bidat Yahudi Kristen, poligaminya boleh 7 kali. Islam 4 untuk umat umum, kecuali Muhammad. Muhammad tidak terikat dengan batasan 4. Kalau bidat Yahudi, yang tadi kita sebutkan tadi, Ebionit, Serintus,
Kawin mawin boleh sampai 7 kali. Di surga ada seks, bedanya temporal. Ada periode tertentu. Hubungan seks dan pesta pernikahan di surga itu hanya berdurasi 1000 tahun. Sedangkan di dalam Islam, itu selamanya kita berada di surga. Kita akan melakukan hubungan seks sesuka kita dan itu berdunia kekal selama-lamanya. Kemiripan yang lain, baik bidat Yahudi Kristen dan ajaran agama Islam, sama-sama mengimani Yesus lahir dari perawan. Namun, sekalipun dia lahir secara ajaib dari perawan, Yesus manusia biasa seperti kita. Hanya dia orang khusus pilihan. Dia rasul, dia nabi besar, dia panutan. Dan bidat Judeo-Christianity ini mengemas doktrin sekte mereka dalam penampilan yang sangat-sangat agamis. Perempuannya pakai jilbab, memberlakukan aturan-aturan Taurat secara ketat. Bedanya, doktrin-doktrin Judeo-Christianity ini adalah fakta sejarah yang diajarkan oleh bidat-bidat Yahudi Kristen yang sudah muncul sejak abad keempat dan tercatat eksis sampai abad kelima, 4 oleh Epipanius dan Yerumi. Sedangkan ajaran yang mirip, yang juga diimani orang Muslim, itu diyakini sebagai ajaran berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi kita bisa lihat, kalau kita belajar heresiologi tentang Judeo-Christianity seks, sekte-sekte Yahudi Kristen, kita bisa lihat secara historis dan secara teologis ajaran seperti ini. Tetapi kalau di dalam kajian Islam, apapun yang diajarkan Islam yang mirip dengan bidat-bidat Yahudi Kristen ini diimani sebagai wahyu yang diturunkan Allah, yang diajarkan Muhammad kepada umatnya. Kira-kira begitu. Oke, demikian materi malam hari ini. Ini merupakan konklusi global antara kemunculan bidat Judeo-Christianity dari fase pertama sampai perkembangan yang terakhir. Nanti mulai minggu depan, kita akan mulai masuk kajian tentang bidat-bidat gnostik. Nah, ini juga ramai. Karena saya yakin kalau kita mengikuti kajian heresiologi, bidat-bidat kelompok manapun, itu akan memberikan pengaruh di dalam sebuah peradaban. Yang nanti kalau kita pelajari satu persatu, akan semakin terbuka. Pasalnya nanti akan nyambung. Sekarang mungkin hanya mulai ketemu pasal satu ke yang lain, masih belum semua. Nanti setelah kita masuk ke kajian bidat-bidat gnostik, nanti pasalnya akan semakin banyak yang tersambung. Terima kasih. Terima kasih Pak Gracia. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, jangan lupa untuk BPJS-nya. Artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Pada channel Inyo Manis tentunya punya Pak Gracia dan channel-channel lain yang ikut merilai sesi pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, Jo Ginsu Official Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Juginsu Broadcast, Pavel 88, Pyong 77. Dan juga masih banyak dirilai dan di-repost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Jadi kami tampilkan di layar beberapa kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli. Boleh tolong ditampilkan Pak Anwar? Oke, bagi yang terbeban untuk mendukung pelayanan Pak Gracia Pelo, ini kami tampilkan di layar untuk nomor rekening BCA-nya dan nomor rekening BRI. Atas namanya bisa dilihat di sana. Ada ini untuk member care. Oke. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Kita bisa semua juga mengambil bagian sebagai pemberita sukacita. Dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi untuk setiap pengajaran-pengajaran di Keluarga Iman Rasuli, jangan istirahatkan jempol-jempol Anda. Jangan lupa merepost, resend, atau mungkin mentranslate ke bahasa lain dan dibagikan ke teman-teman yang butuh pengajaran.
Selanjutnya, Pak Anton. Oke, ini kami tampilkan kegiatan kami di keluarga Iman Rasuli. Dari hari Senin sampai Minggu itu sudah full ya, bisa dilihat di layar. Jangan lupa besok hari Jumat masih ada tema pembelajaran ya, kajian akademis duet apologet dengan Pak Gracia Pelo dan Bapak Jimmy Jeffrey. Dan lusanya pada hari Sabtu, pada jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat, masih ada satu sesi dengan Pak Deki Ngadas ya. Jadi stay tune, jangan lupa bergabung dengan kami, teman-teman kami undang agar di sini bisa sama-sama kita mengikuti pengajaran. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami, bisa di aplikasi Telegram di t.me/keluarga Imam Rasuli dan bisa juga melalui website di www.imarasuli.com. Bagi yang login ya, segera login di sini. Nah, di sini ada info untuk pembelajaran dari Pak Gracia, Pak Deki, atau Pak Jimmy Jeffrey, dan duet apologet tadi yang saya sebutkan. Langsung masuk ke kelas. Ini bagi yang sudah registrasi ya. Jadi pengajaran-pengajarannya di sini langsung bisa sesudah pengajaran misalkan sesudah pengajaran kelima mau masuk ke pengajaran selanjutnya request link, dipencet request linknya nanti bisa diinfokan ke admin, nanti akan dibuka setiap kelas di dalamnya. Jadi ini sudah belajar interaktif secara otomatis ya. Oke, selanjutnya untuk info lengkap silakan bergabung dengan kami. Terima kasih semua, stay tune di Keluarga Imam Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran lainnya. Kami juga umumkan setiap pengajaran bersertifikat dan gratis. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, terima kasih Pak. Pertanyaannya saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Pak Jugingsu. Apakah ajaran Islam ada dipengaruhi ajaran Serintus atau Ebionit ini Pak? Apakah kemungkinan ayat-ayat kitab suci Al-Quran ada dipengaruhi ajaran bidat-bidat ini? Silakan Pak Gracia. Kalau dari sisi Islam, semua ayat dari surah Al-Fatihah sampai Anas yang terakhir itu wahyu dari Allah. Tidak ada pengaruh manusia sama sekali. Ini iman keyakinan mereka. Oleh karena itu, di dalam kajian heresiologi ini, saya tampilkan dari sisi fakta sejarah. Ada bidat Kristen Yahudi yang ajarnya seperti ini, yang sudah muncul ratusan tahun, 200 tahun sebelum Islam, yang ajarnya mengakar. Nah, bagaimana ini pengaruhnya? Saya tidak mau memberikan pernyataan secara tegas. Yang jelas, ajaran tentang surga, ada seks, boleh poligami, Yesus Rasul besar, dia Nabi, dia lahir dari perawan, itu ajaran sekte bidat Kristen. Sedangkan di dalam Islam, saya tegaskan ulang, mulai dari Al-Fatihah sampai di Anas, di dalam iman Islam, semua ini diyakini, dipercayai sebagai wahyu firman Allah. Nah, kok ada kemiripannya? Bukan urusan saya, pikiran sendiri-sendiri, kalian punya otak, pikiran sendiri-sendiri. Saya hanya menampilkan data sejarah, ajaran-ajaran pandangan teologis bidat-bidat seperti ini, ya sudah. Kalau di dalam Islam, loh kok mirip dengan ajaran Islam? Tapi di dalam iman Islam, ini adalah wahyu dari Allah. Terus urusan-urusanmu aku tidak mau campur. Saya hanya menunjukkan data. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang sedikit berhubungan dengan pertanyaan yang sama sebetulnya dari Pak Temu. Dia tanya, seberapa besarkah pengaruh ajaran Kristen maupun Yahudi terhadap ajaran Muhammad? Saya kurang tahu apakah Pak Gracia berkenan untuk menjawabnya atau bagaimana. Kita skip ya. Atau bagaimana Pak? Ada scholar yang mengkaji masalah ini. Saya punya bukunya. Dia mencatat
ajaran Yahudi di dalam Islam. Itu ada kajian tersendiri. Karena di dalam tulisan scholar ini, dia memikirkan karena Muhammad hidup berdekatan dengan Medina, bahkan pernah tinggal di Medina, bahkan pernah bunuh-membunuh, saling memerangi, membunuh, menyerang komunitas Yahudi di Medina. Ada interaksi. Dan penulis buku ini, ajaran Yahudi di dalam Islam ini menganggap bahwa ada pengaruh ajaran Yahudi terhadap Islam. Tapi itu kajiannya scholar. Bagi saya sih, kalau secara sosiologi, pasti ada pengaruh. Karena begini, tidak mungkin seseorang itu hidup terlepas dan terpisah dari konteks historis. Dia lahir, tumbuh, berkembang di daerah mana, lingkungan, teman-teman, dan pengaruh sekitar di masa kecil, di saat dia remaja sampai dewasa, sama sekali tidak memberi pengaruh. Itu mustahil. Ini kalau kita melihat kajian sosiologi. Tetapi sejauh mana, ini menarik. Saya sebagai pengajar tentang ajaran Kristen, saya akan membatasi diri, hanya menampilkan data-data, fakta sejarah, ajaran-ajaran teologis dari kelompok-kelompok bidat yang ada di dalam Kristen. Seperti apa saya akan beberkan secara detail. Kalau ada yang kaget, loh kok sama dengan ajaran di sini? Pikir-pikirin sendiri. Saya tidak mau memasuki terlalu jauh. Saya hanya mencatat, menyampaikan apa yang tercatat, yang tertulis. Apa yang ditulis bapak-bapak gereja, apa yang tercatat di dalam sejarah saya tampilkan. Ini bidat-bidat Kristen. Loh kok mirip dengan yang itu? Urusanmu, bukan urusan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jim. Selamat malam Pak Gracia, izin tanya Pak. Adakah alasan mengapa mayoritas bidat selalu ada hubungan pengajaran mereka dengan seks? Terima kasih Pak. Wah, itu saya kurang tahu. Kemungkinan ini anak ini subjektif ya. Kemungkinan itu ungkapan dari keinginan dari sang pemimpin bidat itu. Sehingga apa yang menjadi hasrat dari keinginan terpendamnya itu dikemas dan dibuat seolah-olah sebagai sesuatu yang luhur dan murni, dikemas dalam suatu ajaran doktrin. Kemungkinan itu ya. Tapi dampak lanjutnya yang lebih lanjutnya saya kurang tahu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Jen. Mohon izin tanya Pak, apakah sekte Mariamid ini sudah masuk ke Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak. Tidak ada. Sekte itu hanya tercatat sebagai sekte di komunitas Arab. Kalau Serintus, Nasarani, pengikut Isa, Isyanean, ini sekte Yahudi. Ingat ya, Isanean atau pengikut Isa itu nama lainnya sekte Nasaret. Ini orang-orang Yahudi yang percaya Yesus di dalam khayalan mereka masing-masing. Sedangkan sekte Maria ini sekte khusus, sekte Arab, perempuan-perempuan Arab. Dan dia hidup tercatat oleh Epipanius di abad 4, abad 5. Yang kemungkinan Quran di dalam surah Al-Maidah atau surah Ali Imran apa pokoknya ayat 116 yang tadi kita bacakan itu kelihatannya mereaksi melawan sekte Maria. Tapi sekte Mariamid atau sekte Kolidrianisme ini sudah tidak ada lagi. Kita hanya bisa melihat doktrin dan aktivitas peribadatan mereka hanya berdasarkan catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Itu saja. Di Indonesia tidak ada. Itu sudah sekte kuno. Kepercayaan bidat purba. Baik, terima kasih Pak. Saya pikir itu cuma itu pertanyaan yang berhubungan dengan topik malam ini. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu yang juga menonton di YouTube untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang berhubungan dengan topik ya. Pertanyaan yang tidak berhubungan dengan topik
kemungkinan tidak akan diteruskan kepada narasumber. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke co-host. Baik, terima kasih Pak Gracia, terima kasih Bang Scott. Ada yang mau ditambahkan Pak Gracia atau kita tutup sesi ini? Ya, enggak sih. Cuma ya, saya senang kalau ada yang mengikuti jejak saya. Saya ini sebagai orang yang memberikan contoh. Apa yang saya pelajari, saya sampaikan secara terbuka. Apa yang harusnya menjadi konsumsi ruang kuliah, saya sebarkan di umum. Maksud saya supaya yang lain ikut belajar, meniru apa yang saya lakukan. Saya sangat suka mengumpulkan dokumen-dokumen purba, dokumen-dokumen primer. Contoh mengenai gambar Maria di dalam Ka'bah. Saya tahu ada kisah itu di dalam tulisan kitab sirah yang lain, Waqidi. Saya tahu itu. Tapi karena ada narasi yang aneh, saya berusaha mencari kitab Al-Maghazi yang asli. Dalam kondisi saya uangnya pas-pasan, saya memaksa diri untuk beli versi bahasa Arabnya, untuk saya lihat apakah terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, sama apa ada perbedaan terjemahan. Saya nemukan ada perbedaan sedikit. Kalau di dalam Al-Maghazi terjemahan bahasa Indonesia, ditulis Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tetapi di dalam kitab Al-Maghazi yang asli, judul bab yang sama, bukan Fatu Mekah, tapi Ghazab Fatu. Jadi perang pembukaan. Perang pembukaan memasuki Mekah. Tapi di saat saya membaca bagian tentang adanya gambar Maria memangku Yesus dan Muhammad menaruh tangan di atasnya Maria, memang terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu, cocok dengan bahasa Arabnya. Saya nguber dokumen aslinya di saat saya uangnya mepet. Kenapa? Saya mau memberikan contoh. Pelayanan apologetika yang sedang saya kerjakan ini, pelayanan yang banyak doa, banyak belajar, dan jangan eman mengumpulkan dokumen-dokumen. Ini bagus ini. Tulisannya Munim Siri, bagus. Jadi, pelayanan apologetika di zaman sekarang dan ke depan, itu trennya nanti adalah pembuktian dokumen, pembuktian literatur. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada orang yang ikut Zoom malam hari ini, saya sudah memberikan contoh. Kalau bisa, kebiasaan saya untuk menguber dokumen primer, mengumpulkan dan membaca buku-buku kuno, bisa terbagi ke kalian semua. Karena usia saya kan terbatas. Kalau saya suatu saat dipanggil Tuhan, siapa yang meneruskan pelayanan dengan model yang saya tekuni sekarang? Pasti generasi-generasi setelah saya. Oleh karena itu, saya sebisa mungkin memberikan contoh untuk menjadi masukan dan teladan buat generasi berikutnya. Itu aja sih masukan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Gracia. Kita akhiri sesi malam hari ini ya. Apa yang kita buka dengan doa, sangat baik kita tutup dengan doa agar berkenan di hadapan Bapa. Kami persilakan Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk selalu kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk belajar. Dan kami tahu kemampuan untuk belajar itu terus Engkau berikan kepada kami karena Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau sudah memakai Pak Gracia Pelo untuk mengajar kepada kami semua dan ada teladan yang sudah dibagikan. Kami percaya dengan kemampuan kami masing-masing perlahan tapi pasti kami bisa terus belajar dan mempertanggungjawabkan iman kami lewat apa yang kami pelajari. Kami bersyukur kami bisa gunakan berkat keuangan yang Engkau sudah beri kepada kami untuk seperti Pak Gracia Pelo, kami bisa belajar lewat buku-buku dan kami percaya juga di antara kami satu dengan yang lain akan saling melengkapi dan saling membangun satu dengan yang lain. Kami berterima kasih untuk keberadaan Pak Gracia Pelo, tetap kami dukung
di dalam doa kami. Engkau memberkati pelayanan apologetika yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo, baik melalui media YouTube, juga di dalam kampus, dan di dalam Zoominar seperti ini. Kami percaya Engkau terus memakai Pak Gracia Pelo, bahkan semua rencana yang ada di dalam rencana Pak Gracia Pelo ada di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberi kemudahannya dan semua menjadi lancar. Semua itu akan terjadi sesuai dengan waktu-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau menjaga kehidupan Pak Gracia Pelo, baik secara pribadi dan keluarga. Engkau menjaga semuanya. Kami tahu perlindungan itu hanya di dalam tangan-Mu saja. Kami juga bersyukur kalau kami semua pada malam hari ini bisa mendengar dengan baik sampai selesai. Kami tahu ada maksud-Mu bagi setiap kami. Engkau akan memakai setiap kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan jalan-Mu saja. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan besok dan hari Sabtu kami percaya Engkau pun akan mengumpulkan kami kembali pada waktu sesi-sesi yang akan dilaksanakan. Kami akan berpisah, kami akan beristirahat. Engkau berkati istirahat kami berkualitas, kami tidur dengan baik, besok kami bangun, dan tanggung jawab yang Engkau berikan kami akan jalankan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur, kami akhiri sesi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia Pelo, Tuhan berkati.